Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali materi pelajaran untuk tahun ajaran ini dengan bab yang pertama, yaitu pola bilangan dan barisan. Ya, baik, saya akan menyampaikan dulu peta konsep yang akan kita pelajari selama membahas satu bab ini. Ya, inilah dia peta konsepnya untuk bab pola bilangan dan barisan. Kita akan mulai dengan bahas tentang pola bilangan, lalu dilanjutkan dengan barisan bilangan dan deret bilangan. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan. Nah, barangkali untuk mengawali pembahasan tentang pola bilangan, saya bisa mengambil contoh tentang kejadian di sekitar kita, ya, kejadian alam di sekitar kita yang ibaratnya mempunyai pola. Salah satunya adalah contohnya tentang banjir, ya, banjir musiman, atau kalau di Jakarta ada namanya banjir 5 tahunan. Nah, ini kalau kita lihat dari data yang kita dapatkan dari kejadian banjir 5 tahunan di tahun 1995, lalu tahun 2000, 2005 dan 2007, dilanjutkan dengan 2012. Nah, ini kita memiliki pola yang bisa kita pelajari. Yang berikutnya nanti barangkali kita bisa memprediksi kapan lagi terjadinya banjir 5 tahunan. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini dari tahun 1995 ke tahun 2000 dia punya selisihnya 5, ya, punya selisih 5. Lalu 2000 sampai 2005 juga punya selisihnya ada 5. 2005 dan 2005 sampai dengan 2007, nah ini hanya punya selisihnya 2, ya. Tetapi kemudian dari 2007 sampai 2012 ini selisihnya kembali 5. Nah, makanya barangkali di sini kita bisa sebutkan pola umumnya adalah selisih 5, ya. Secara umum dia memiliki selisih 5. Nah, ini untuk kejadian banjir 5 tahunan di DKI Jakarta. Nah, berikutnya di sini saya ingin barangkali mengingatkan lagi, ya, beberapa bilangan-bilangan yang pernah kalian pelajari di tingkat SD maupun di kelas 7 kemarin. Pertama, bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan bulat negatif, ya. Di sebelah kirinya 0. Lalu ada di sini 0, tadi bilangan bulat positif. Bilangan cacah mulai dari 0, ya, ini yang perlu diingat. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau bisa dibilang bahwa bilangan asli merupakan semua bilangan bulat positif. Lalu bilangan genap dia adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kalau untuk bilangan genap positif 2, 4, 6 dan seterusnya. Ada juga yang bilangan genap negatif di sini, ya, -2, -4 dan seterusnya. Bilangan ganjil itu bilangan yang jika habis dibagi 2 selalu bersisa, ya, selalu bersisa atau tidak habis dibagi dengan 2. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan berikutnya. Bilangan komposit ini adalah bilangan asli yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, baik, saya lanjutkan berikutnya. Nah, di sini saya memberikan contoh sebuah kalender. Nah, dari kalender ini kita bisa lihat ada beberapa pola bilangan. Nah, sebagai contoh di sini dari angka 1, tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 6 Januari, ya. Ini secara berurutan, ya, 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Dia merupakan pola bilangan asli tadi, kan. Lalu di sini diagonal nih, 2, 10, 18, 26. Dia juga merupakan pola bilangan. Coba dia punya selisih berapa di situ? 2, 10, 18, 26. Nah, kita perhatikan di sini dia punya selisihnya adalah 8. Nah, maka di situ dia merupakan pola bilangan juga. Mana lagi? Oke, yang ini, ya, 6 turun ke bawah 12, 18, 24, 30. Ini juga merupakan pola bilangan.
Lalu di sini 7 turun ke bawah ya, 14, 21, 28. Ini juga merupakan pola bilangan ya. Kalau yang tadi selisihnya 8, yang di sini 6, 12 dan seterusnya selisihnya adalah 6. Untuk yang 7, 14, 21 ini yang selisihnya 7 ya. Nah, kita bisa lihat dalam sebuah kalender dia memiliki contoh beberapa pola bilangan. Next. Nah, beberapa jenis pola bilangan selain tadi yang sudah kita pelajari tentang bilangan bulat, bilangan asli, ganjil, genap, dan seterusnya, ada juga pola bilangan yang menyerupai bentuk tertentu atau konfigurasi objek ya. Berikut ini diantara contoh dari konfigurasi objek. Yang pertama adalah pola bilangan persegi. Nah, di sini ibaratnya kita memiliki koin ya, koin atau tutup botol yang kita susun seperti ini. Ya, ini ada 1 koin, ini 4 koin yang kita susun menyerupai persegi ya, 1, 2, 3, 4. Lalu ada 9 koin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 koin yang ini disusun semuanya menjadi bentuk persegi. Perseginya di sinilah ukuran 1 kali 1. Lalu di sini ukuran 2 kali 2, 3 kali 3. Berikutnya 4 kali 4 di sini ya, 4 kali 4. Nah, dan itu juga merupakan hasil dari perkalian di sini adalah jumlah koin yang ada di masing-masing pola. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, kita tulis di sini ya. 1, lalu 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Nah, berarti pola berikutnya berapa? Ya, betul. 5 kali 5 ya, sama dengan 25 dan seterusnya. Oleh karena itu, pola persegi dia memiliki rumus polanya adalah n kuadrat. Jadi untuk menentukan ada berapa koin pada pola tertentu atau pola ke n, kita pakai rumusnya n kuadrat. Satu contoh lagi ya, misalkan pada pola ke berapa? 11 misalkan ya. Pada pola ke 11 dia memiliki koin sebanyak 11 pangkat 2 atau 11 kuadrat. 11 kali 11 sama dengan 121. Nah, ini adalah contoh penggunaan rumus UN-nya. Lalu yang kedua, ada juga pola bilangan persegi panjang. Nah, sekarang koin atau tutup botolnya itu disusun menyerupai bentuk persegi panjang. Ini pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga, pola yang keempat. Nah, kembali kita melihat dari ukurannya. Di pola yang pertama, di sini ukurannya adalah 1 kali 2. Ya, di sini satunya ke sini ya, ini 2-nya ke samping. Lalu di sini 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Ya, ini 2 kali 3, 3 kali 4, lalu 4 dikali 5. Nah, ini polanya. Lalu berikutnya dari banyaknya koin di masing-masing pola, kita lihat di sini. Pola pertama bilangannya adalah 2, lalu yang kedua 6 ya, 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, lalu berikutnya 4 kali 5 20. Ya, ini sesuai dengan banyaknya koin atau tutup botol di masing-masing pola. 2, 6, 12, 20. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia memiliki pola n dikali n plus 1. Nah, ini rumusannya. Rumusan untuk menentukan pada pola ke n itu ada berapa banyak tutup botol atau koin yang ada di sini. Ya, berarti kalau misalkan kita ingin tahu pola ke berapa misalnya, 10 misalkan ya. Pola ke 10, berarti kan n-nya 10. Berarti sama dengan 10 dikali 11 ya, 10 kali n plus 1 ya, 10 tambah 1 11. Hasilnya adalah 110 koin. Itu contohnya.
berikutnya lagi ada yang namanya pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga dia memiliki bentuk kumpulan noktah atau koin tadi menyerupai bentuk segitiga, yang dimaksudkan segitiga sama sisi. Ya, ini segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 1 di sini. Ini pola yang kedua, panjang sisinya 2, ya 2. Panjang sisi yang ketiga ini 3, 4 dan seterusnya. Nah, berapa banyak koin pada pola yang pertama? Itu sebanyak 1. Ya, ini hanya ada 1. Pada pola yang kedua ada 1, 2, 3. Ada 3 koin atau tutup botol di situ ya. Atau noktah disebut juga, sama aja ya. Pola yang ketiga ada 6. Pola yang keempat ada 10. Nah, maka di sini pola bilangan segitiga mulai dari angka 1 lalu 3, 6, 10. Coba kita pelajari bagaimana polanya. 1, 3, 6, 10. Yang paling mudah untuk melihat pola adalah dengan melihat selisihnya. 2 ke 3 ini selisihnya adalah 2. 3 ke 6 selisihnya adalah 3. 6 ke 10 selisihnya adalah 4. Nah, maka kalau melihat dari pola di sini 2, 3, 4, maka berikutnya berapa? Selisihnya adalah 5 ya. Iya, betul. Maka di sini 15, lalu berikutnya lagi adalah selisihnya 6. 15 tambah 6 ya, itu 21 dan seterusnya. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Atau kalau rumusannya adalah ini, n kali n plus 1 dibagi 2 ya. Maka kalau kalian ingin mengetahui ada berapa koin atau tutup botol pada pola yang ke 8 misalkan, maka dengan rumus ini kita bisa tentukan ya, langsung 8 kali 9 ya, n kali n plus 1 dibagi 2 ya, maka menjadi hasilnya adalah 36. Coba kita cek, betul nggak? Ini pola pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi ya. Oke, 2 lagi nih. Kita teruskan di sini, tambah 7, berapa nih? 28 ya. Nah, satu lagi, tambah 8, 28 tambah 8 sama dengan 36 ya. 36 ya, baik. Nah, ini adalah pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan yang berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci ya. Nah, kita perhatikan nih bagaimana pola bilangan dari bilangan Fibonacci di sini. Bahwa suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku yang sebelumnya. Jadi di sini 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang angka berikutnya berarti berapa di sini? Setelah angka 5, berarti kan 2 angka sebelumnya adalah 3 dan 5. Ini kita jumlahkan. 3 tambah 5 sama dengan 8. Lalu berikutnya 5 tambah 8, 13 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua nih. Misalkan 2 tambah 4, 6. Betul ya? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 16. Nah, berarti berikutnya adalah 10 tambah 16. Itu 26. Lalu berikutnya lagi adalah 16 tambah 26. Berapa? 42. Dan seterusnya. Ingat ya, itu namanya pola bilangan Fibonacci. Lalu ada lagi pola bilangan segitiga Pascal. Ya, ini ya. Bentuknya seperti ini. Dimulai dari angka 1 di paling atas, ada angka 1. Lalu di bawahnya ada angka 1 lagi di kiri kanannya. 1, 1. Nah, lalu berikutnya lagi di bawah ada angka 1. Ya, jadi dia selalu dimulai dari angka 1 dan diakhiri dari angka 1. Nah, lalu angka 2 ini dari mana angka 2? Angka 2 ini adalah penjumlahan dari 2 angka di atasnya. 1, 1 dijumlahkan jadi 2. Lalu berikutnya di sini 1 tambah 2, 3 ya. 2 tambah 1, 3. Ini 1 lagi.
Di bawahnya lagi diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1 juga. 4 ini dapat dari 1 tambah 3, ini 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1-nya 4. Seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya ada lagi yang menarik yang bisa dibahas di sini dari segitiga Pascal adalah jumlah angka-angka dari masing-masing baris. Nih, baris yang pertama ibaratnya jumlah angkanya 1. Baris yang kedua jumlah angkanya 1 tambah 1 ini 2. Berikutnya baris yang ketiga jumlah angkanya adalah 1 tambah 2 tambah 1 ini sama dengan 4 ya. Berikutnya lagi 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berapa nih? Sama dengan 8. Lalu yang kelima di sini adalah jumlahnya sama dengan berapa nih? 16 ya, 16. Nah, ternyata ini merupakan bilangan pangkat ya, 2 pangkat sekian. Jadi 1 ini adalah 2 pangkat 0. Ya kan? 2 di sini 2 pangkat 1. Secara berurutan ya. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, itu ya untuk pola bilangan atau pola segitiga Pascal. Oke, demikian untuk pembahasan tentang pola bilangan. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan beri komentar ya di kolom komentar yang sudah disediakan. Atau kalau kalian ingin mengulangi lagi menonton video ini sampai dengan paham, ya boleh-boleh aja ya, silakan. Di video berikutnya kita akan berlatih tentang soal-soal pola konfigurasi objek ya. Silakan di-subscribe biar tidak ketinggalan materi yang berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.